Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang pajak bumi dan bangunan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahda Aziudianto dari kelas 330 di 3 Akuntansi 2019. Ruang lingkup pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, definisi, yang kedua, jenis-jenis PBB yaitu P2 dan P5L, selanjutnya objek pajak dan subjek pajak, lalu saat dan tempat terutangnya PBB, selanjutnya dasar pengenaan pajak atau DPP, dan yang terakhir kita akan mencoba menghitung PBB. Definisi PBB sendiri adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika kita lihat dari sifatnya, PBB merupakan pajak yang sifatnya objektif atau kebendaan. Artinya, besaran pajak yang terutang ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi atau bangunan itu, sedangkan keadaan subjeknya atau si wajib pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak yang terutang. Pajak bumi dan bangunan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, PBB P2 atau perdesaan dan perkotaan, dan selanjutnya ada PBB P5L atau yang biasa dikenal dengan PBB P3L atau PBB P3 yang terdiri atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Pertambangan sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu minyak dan gas bumi, pengusahaan panas bumi, dan mineral atau batu bara. Menurut pasal 1 angka 37 UU PDRD, PBB P2 merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang termasuk dalam sektor P5L. Bumi sendiri adalah tanah dan perairan yang ada di wilayah kabupaten atau kota, sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik pada tanah di wilayah kabupaten atau kota. PBB P2 termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan PBB P5L meliputi sektor-sektor seperti berikut. PBB merupakan jenis pajak objektif yang menerapkan semi self-assessment. Subjek pajak wajib melaporkan SPOP kepada tim penilai. SPOP sendiri merupakan formulir yang digunakan oleh subjek pajak untuk melaporkan data rinci mengenai objek pajak yang dimilikinya. Data yang ada dalam SPOP akan dinilai lebih lanjut oleh tim penilai. Disinilah letak pendekatan semi self-assessment-nya, yaitu penilaian tidak dilakukan oleh wajib pajak sendiri, melainkan oleh tim penilai. Hasil penilaian tersebut akan ditetapkan ke dalam laporan penilaian. Setelah diketahui jumlah pajak yang terutang, maka selanjutnya diterbitkanlah SPPT. Selanjutnya adalah objek dan subjek PBB. Sebelumnya kita telah membahas mengenai objek yang dikenakan PBB, yaitu yang terbagi menjadi PBB P2 dan PBB P5. Selanjutnya kita akan membahas mengenai objek apa-apa saja yang tidak dikenakan atau dikecualikan dari PBB. Yang pertama, objek tersebut digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum. Selanjutnya, digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat. Selanjutnya, digunakan untuk kuburan, peninggalan purba, dan sejenisnya. Objek tersebut merupakan kepemilikan badan atau organisasi internasional. Dan yang terakhir, objek tersebut berupa hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, atau yang lain yang sejenis. Selanjutnya, subjek PBB sendiri merupakan orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan. Jadi, setiap subjek pajak atau wajib pajak wajib melaporkan objeknya yang berupa bumi atau bangunan sesuai pada kelompoknya, yaitu P2 atau P5L, kepada KPP atau pemerintah kabupaten atau kota untuk mendapatkan SPOP atau surat pemberitahuan objek pajak. Saat terutangnya PBB menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak. Jadi, apapun yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan mempengaruhi pajak yang terutang pada tanggal 1 Januari tahun pajak berikutnya. Sedangkan tempat terutangnya PBB sesuai pada lokasi kabupaten atau kota tempat objek itu berada. Selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak atau DPP.
DPP dalam PBB merupakan nilai jual dari objek pajak itu sendiri atau disingkat NJOP. Nah, cara menetapkan NJOP yaitu yang pertama dengan cara membandingkan objek dengan objek yang sejenis. Yang kedua dengan mencari nilai perolehan barunya, atau yang ketiga dengan cara mencari nilai jual penggantinya. Berikut ini adalah cara penghitungan PBB. Cara menghitung PBB P2 adalah tarif dikali NJOP dikurangi NJO PTKP. NJO PTKP sendiri merupakan batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak dan hanya diberikan satu kali setiap wajib pajak, yaitu pada objek yang memiliki nilai jual tertinggi. NJO PTKP pada P2 berbeda-beda setiap kabupaten atau kota dengan nilai paling minimal 10 juta rupiah. Tarif PBB P2 juga berbeda-beda tergantung jenis dari objeknya dengan nilai maksimal 0,3%. Cara menghitung PBB P5L sebenarnya hampir sama dengan PBB P2, yaitu tarif dikali hasil pengurangan NJOP dengan NJO PTKP dikali lagi dengan NJKP. Nah, apa itu NJKP? NJKP merupakan bagian dari NJOP, yaitu besaran nilai jual objek yang dimasukkan juga ke dalam perhitungan pajak terutang. NJKP bisa berada di angka yang sama dengan nilai jual, bisa juga lebih rendah atau lebih tinggi. Besaran NJKP paling rendah adalah 20% dari nilai jual, sedangkan paling tinggi bisa 100% dari nilai jual. Untuk sektor P5, NJKP-nya dipatok sebesar 40%, sedangkan pada sektor lainnya untuk yang NJOP-nya di bawah 1 miliar sebesar 40% dan yang lebih dari atau sama dengan 1 miliar sebesar 20%. Lalu tarif PBB P5L ditetapkan sebesar 0,5% dengan NJO PTKP sebesar 12 juta per subjek pajak atau wajib pajak. Baik, sekian pembahasan singkat mengenai pajak bumi dan bangunan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.